Mantan rider MotoGP Casey Stoner, mengaku pernah dibuat sedih dengan kehadiran Marc Marquez di Honda. Bahkan gara-gara Marquez, Stoner memutuskan untuk pensiun pada 2012 silam. Stoner menjadi pembalap yang berbakat selama berlaga di MotoGP. Dia berhasil juara dunia sebanyak 2 kali bersama Ducati dan Honda, namun itu hanya berlangsung sekitar 5 tahun ketika mengakhiri karirnya di Honda pada 2012. Posisinya tergantikan dengan potensi baru yang dimiliki Marc Marquez. Stoner bercerita di mana kala itu, tempatnya benar-benar dicuri oleh Marquez. Pembalap Spanyol itu tidak ingin berbagi dengan siapapun dan Stoner hanya bisa menjadi test driver. Sejauh ini, perasaan sedih Stoner hanya bisa dipendam. Akhirnya dia mengungkapkan bukan hanya sikap Marquez, tapi tim Honda saat itu yang membuat mentalnya tertekan. Saya selalu mendapat pertanyaan ini. Apakah saya pikir saya bisa mengalahkan Marc? Ya, di beberapa balapan. Jika Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi dan Dani Pedrosa melakukannya, maka saya juga bisa melakukannya, ucap Stoner. Marc telah menutup celah lagi dengan banyak kelemahannya dan dia akan sulit dikalahkan, lanjut Stoner. Di Honda, saya hanya sesekali menjadi penguji, saya tidak punya peran lain dan, sejujurnya, mereka tidak pernah benar-benar memanfaatkan potensi saya, lanjut Stoner. Saya pikir Marquez dan semua orang di sekitarnya merasa terancam oleh saya. Saya tidak tahu mengapa mereka berpikir demikian. Tetapi itulah perasaan saya, terang pembalap Australia itu. Lebih lanjut, Stoner mengungkapkan perhatian saat itu sudah tertuju untuk Marquez. Itulah salah satu alasan dia memilih untuk mengakhiri karirnya di MotoGP. Sementara itu Jorge Lorenzo berbicara banyak hal kepada DAZN di paddock sirkuit Mugello pada Grand Prix Italia akhir pekan lalu. Salah satunya adalah solusi untuk Ducati agar memiliki juara dunia lagi. Peraih 3 gelar kelas MotoGP merekomendasikan Pedro Acosta kepada pabrikan Borgo Panigale. Menurut Lorenzo, gaya rider Moto2 dari Red Bull KTM Ajo itu mirip dengan Casey Stoner. Pada akhir pekan GP Italia, Acosta meraih kemenangan Moto2 pertamanya. Ini membuatnya menjadi pemenang termuda di kelas intermediate setelah ulang tahun ke-18 pada Mei lalu. Acosta mematahkan rekor yang ditorehkan Marc Marquez di Le Mans pada 2011, ketika memenangi Moto2 Prancis pada usia 18 tahun 57 hari. Tetapi El Tiburon tak terlalu fokus pada dari Kevin Schwantz hingga Jorge Lorenzo. Semua orang meyakini bahwa pemuda kelahiran Mazarin, Spanyol tersebut akan memiliki masa depan yang sangat cerah di MotoGP. Hal itu, Marc Marquez adalah yang pertama. Bagi saya, lebih penting untuk memenangkan balapan daripada memecahkan rekor. Itu tidak mudah, tapi kami akhirnya berhasil, ujar Acosta. Pedro Acosta telah membuat banyak orang jatuh cinta dan berharap banyak padanya sejak muncul di kejuaraan dunia. Pada 2021, musim debutnya di Moto3, ia langsung juara dunia. Dari Kevin Schwantz hingga Jorge Lorenzo, semua orang meyakini bahwa pemuda kelahiran Mazarin, Spanyol tersebut akan memiliki masa depan yang sangat cerah di MotoGP. Dia mengingatkan saya kepada Casey Stoner, posisi tubuh saat rilis, cara dia memasuki tikungan, sangat menentukan dan cepat. Ya, mereka benar-benar serupa, kata Lorenzo membandingkan Acosta dengan juara dunia 2007 dan 2011 usai kemenangannya di Mugello. Hasil maksimal dalam Moto2 Italia menempatkan El Tiburon di P10 klasemen, memiliki 45 poin. Dengan gap 63 angka dari pemuncak sementara, Celestino Vietti, Acosta masih punya peluang juara dunia, namun, ia perlu konsisten. Hal tersebut problem utama Acosta. Ia perlu lagi membuktikan di Catalunya akhir pekan nanti apakah Lorenzo tidak berlebihan menyamainya dengan Stoner.